Hello, kembali lagi di channel Mariangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai plot hole yang ada di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Karena gue udah menemukan 5 plot hole yang bisa dibilang ini sangat mengganggu gue dan juga ini tidak dijelaskan di filmnya. Dan jujur, gue sebagai fans MCU, gue akhirnya bisa menemukan 5 plot hole ini dan gue akan jelaskan semuanya terkait 5 plot hole yang udah gue temukan di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak ya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai top 5 plot hole di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oke, total udah ada 5 yang udah gue temukan di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke inti videonya. Yang kelima, itu adalah mimpi jadi jendela multiverse. Seperti yang kita udah tahu bahwa di awal-awal film, ketika kita udah diperlihatkan ada adegan American Chavez dan juga Doctor Strange ketika mereka tuh akan mengambil Book of Vishanti dari kejaran monster yang dikirim oleh si Scarlet Witch ini untuk menculik si American Chavez. Ternyata Doctor Strange mati, dan alasan ketika kejadian itu berjalan, tiba-tiba ada suatu transisi di mana Doctor Strange dari MCU telah bangun dari tidurnya. Dan itu udah dikonfirmasi bahwa Doctor Strange udah ngomong, gua udah ketemu lo di mimpi gua, gua bisa ketemu lo. Dan American Chavez sudah menjelaskan, itu bukan mimpi, itu adalah di universe lain. Apakah itu adalah jendela ketika seseorang itu akan bermimpi, dan mimpi itu ternyata itu bukan sebuah mimpi, melainkan itu adalah kejadian nyata tapi udah terjadi di universe lain, Pak ya. Dan ini sama sekali tidak dijelaskan di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kenapa mimpi itu bisa jadi sebuah jendela ke multiverse? Jadi ibaratnya lo itu bisa melihat mimpi lo, tapi bukan mimpi lo sendiri, tapi itu adalah kejadian nyata yang dialami oleh varian lo dari universe lain. Itu kan teorinya kan. Jadi bisa dibilang MCU itu tidak menjelaskan mengenai apakah mimpi ini adalah sebagai jendela untuk pembukaan ke multiverse orang tersebut. Kita nggak tahu. Untuk penjelasan lengkapnya itu kita tidak mendapatkan sama sekali di film ini. Apakah mungkin ini akan dijelaskan di elemen Quantumania, atau di project MCU berikutnya, atau di Doctor Strange yang ketiga yang masih melibatkan multiverse, dimana kita bisa mengetahui di endingnya si Doctor Strange sudah ketemu si istrinya, yaitu adalah Clea Strange yang merupakan adalah keponakan dari Dormammu. Kita nggak tahu, Pak ya, sampai sekarang. Kalau kalian nemu informasinya, tulis aja di kolom komentar di bawah, Pak ya. Oke, yang keempat itu adalah kisah Wanda di Universe 838 itu seperti apa. Karena kita udah tahu di Universe 838 tersebut, Scarlet Witch itu bukan ancaman dari para anggota Illuminati. Justru malah Doctor Strange lah yang menjadi tersangka utama dari anggota Illuminati di Earth 838. Karena seperti yang udah mereka teliti, ternyata bukan Scarlet Witch yang menjadi ancaman, melainkan Doctor Strange dari berbagai macam multiverse. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Wanda itu udah hidup bahagia bersama kedua anaknya. Dan juga kita bisa melihat Wanda itu bukan sebagai anggota Avengers. Nah kita bisa melihat Wanda ini kayaknya dia itu adalah anggota mutant. Nah, kenapa kok bisa melihat itu adalah mutant? Karena udah ada Profesor Xavier. Nah, sementara kalau kita udah bandingkan di MCU, itu kan Wanda kan tidak ada hubungan sama sekali dengan X-Men, Pak ya. Dan dia tuh tiba-tiba muncul aja di Avengers kedua, dan tidak ada penjelasan apa-apa mengenai itu adalah mutant lah, itu adalah anak angkatnya si Magneto. Kita nggak tahu karena sampai sekarang tidak ada penjelasan di MCU. Nah, bisa jadi kemungkinan di MCU tidak ada mutant, sementara di Earth 838 itu sudah mutant karena udah ada Profesor X, dan dia tuh udah literally mutant, Pak ya, si Profesor X, Pak ya. Dan besar kemungkinan Wanda si Scarlet Witch ini adalah anak didik dari si Profesor X. Nah, mungkin seperti itu karena si Profesor X kita udah tahu ya bahwa si Profesor X kan selalu menyelamatkan orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus atau kemampuan mutant, sehingga dia tuh akan menjadi mentornya mereka untuk menjadi seorang mutant yang bisa menolong orang lain. Dan kita bisa melihat kayaknya si Wanda ini bukan anggota Avengers, melainkan dia tuh kayaknya adalah anggota dari X-Men, tapi dia tuh udah lulus dari sekolah X-Men tersebut, Pak ya. Mungkin seperti itu ya. Karena kita nggak tahu nih Wanda seperti apa di Multiverse Earth 838, karena sampai sekarang tidak ada penjelasan sama sekali mengenai Wanda itu seperti apa di Earth 838. Karena kita udah tahu bahwa di film itu kan di Earth 838
838 dia tuh adem ayam aja Pak ya. Dia tuh udah sama kedua anaknya, hidupnya bahagia Pak ya, penuh dengan kebahagiaan sama anaknya. Dia tuh udah asik dengan dunia sendiri dan tanpa problem. So kita nggak tahu nih, dan gak ada penjelasan sama sekali mengenai si Wanda dari Earth 838. Mungkin akan jelaskan di project MCU berikutnya, mungkin gua nggak tahu juga. Gua yakin MCU akan mengeksplor lagi mengenai Earth 838 seperti apa ke depannya, begitu sih. Yang ketiga itu adalah Doctor Strange masih mengingat Spider-Man. Seperti yang udah kita tahu di ending film Spider-Man No Way Home, yang kita udah tahu bahwa ternyata Doctor Strange itu sudah melupakan semua orang-orang yang tahu tentang Peter Parker, tapi mereka masih mengingat Spider-Man. Nah, tapi di film ini kita udah diberitakan bahwa Doctor Strange itu ngomong, gue tuh udah pernah memulihkan multiverse dengan kejadian yang dialami oleh Spider-Man. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Doctor Strange masih bisa mengingat kejadian itu? Padahal kita udah tahu di film Spider-Man No Way Home, kita udah tahu bahwa dia itu akan lupa juga bahwa kejadian itu udah pernah terjadi yang melibatkan multiverse yang diakibatkan oleh si Peter Parker alias Spider-Man ini Pak ya. Nah, tapi di film ini di reveal, gua nggak tahu apakah dia itu langsung inget apa enggak, tapi yang jelas ini film ini kayak dia tuh masih inget Pak ya, karena dia tuh ngomong, dia tuh udah konfirmasi ngomong, kita udah pernah ngalamin multiverse loh, yang kita tuh udah melibatkan Spider-Man. Nah, jadi dia tuh udah tahu meskipun mantra itu disebarkan ke orang lain, tapi si Doctor Strange masih ingat dengan kejadian itu Pak ya. Jadi seperti itu yang gua tangkap, seperti itu Pak ya. So kayaknya si Doctor Strange ini masih mengingat kejadian yang apa yang udah dialami oleh Spider-Man di film Spider-Man No Way Home, yang melibatkan semua varian dari berbagai macam universe Spider-Man, Tobey dan Andrew. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu Pak ya, karena di film Spider-Man No Way Home aja dia tuh udah ngomong, gue tuh juga akan lupa mengenai apa yang udah terjadi di masa ini. Nah, itu masalahnya Pak. Gua nggak tahu, nggak ada penjelasan apa-apa dari film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, langsung di-mention aja. Gua nggak tahu ya apakah ini adalah penulisan skrip yang salah atau Kevin Feige itu nggak teliti mengenai naskahnya. Gua nggak tahu ya, karena di film sebelumnya aja dia tuh udah ngomong, gue juga akan lupa mengenai Spider-Man dan kita nggak akan bertemu lagi. Jadi lu harus memulai dari awal si Spider-Man versi Tom Holland ini. Tapi lagi-lagi di film ini kayak mereka tuh, dia tuh seolah-olah ingat dengan kejadian seperti itu. Ah, gitu sih Pak. Jadi wah, ini nggak tahu nih apakah ini benar atau enggak. Tapi yang jelas di filmnya tidak ada penjelasan sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya teori lain mengenai teori ketiga ini, mengenai Doctor Strange yang masih mengingat Spider-Man, tulis di kolom komentar di bawah Pak ya. Karena gue pengen tahu nih teori liar seperti para fans MCU biasanya lebih liar daripada gue gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, asal usul Illuminati menjadi tim pemecah multiverse. Seperti yang kita udah tahu di Illuminati versi komik, di mana mereka itu adalah grup rahasia yang mereka itu bekerja di bawah bayang-bayang kota pemerintahan New York. Tapi di sini kita bisa melihat Illuminati ini adalah sebuah grup rahasia sama seperti komik, tapi mereka di Earth 838 ini mereka itu adalah tim superhero yang mereka itu mengatasi masalah-masalah yang ada di multiverse, dan mereka itu akan mengadili orang-orang yang sudah melintasi ke berbagai macam multiverse, karena itu akan menyebabkan inkursi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana asal-usul Illuminati ini terbentuk? Karena mereka awal-awalnya kan hanya seorang superhero biasa ya. Mereka tuh udah langsung membentuk sebuah tim Illuminati ini. Tapi di versi 838 ini tidak dijelaskan sama sekali mengenai alasan kenapa mereka tuh udah mengurus multiverse. Kenapa harus ada Illuminati? Kan udah ada TVA. Seperti yang kita udah tahu bahwa TVA kan udah mengurus berbagai macam multiverse, dan seharusnya Illuminati tidak menjadi tim untuk mengurus permasalahan inkursi yang ada di berbagai macam multiverse Marvel. Kok bisa mereka yang mengurus? Kemana TVA? Nah, yang gua tangkap di sini adalah TVA itu ada di setiap universe. Jadi satu Earth itu punya satu TVA. Nah, karena kita udah lihat di Loki ending, kita bisa melihat kayaknya si Loki ini terlempar ke TVA lain, yang dimana kita udah dikonfirmasi secara nggak langsung bahwa TVA itu tidak hanya satu saja, melainkan berbagai macam multiverse. Mereka punya satu TVA. Jadi satu TVA, satu universe. Mereka tuh kayak seolah-olah sombong, karena kita udah tahu ya bahwa yang membunuh Thanos itu kan adalah si Doctor Strange dari Earth 838, dari salah satu timnya mereka Pak ya. Dan mereka langsung mengeksekusi Doctor Strange ketika dia itu udah menggunakan buku Darkhold, dan dia juga lah yang sudah mengalahkan Thanos dan pasukannya, sehingga tidak akan terjadi event endgame di universe 838 Pak ya. Jadi seperti itu. Ya, kita nggak tahu ya pembentukan Illuminati di situ seperti apa, dan tidak ada penjelasan sama sekali mengenai itu Pak ya. Dan mungkin di Sam Raimi ini hanya sebagai bantu doang untuk menjadi korbannya si Wanda ini, untuk memperlihatkan bahwa se-OP apa si Wanda ini sampai-sampai itu bisa membantai semua anggota Illuminati Pak ya. Oke, ini udah mulai menarik, dan juga gue sangat penasaran banget mengenai pembentukan Illuminati yang ada di Earth 838. Kalau kalian punya teori lain mengenai Illuminati versi 838 ini yang udah kalian tonton di Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang sekonyol itu, tulis di kolom komentar di bawah Pak ya. Karena gue butuh banget teori dari kalian
yang sangat wadaw itu Pak ya. Oke lanjut. Yang pertama, takdir Wanda apakah masih hidup atau tidak? Nah, seperti yang udah kita jelaskan di podcast kemarin ya, kita udah menjelaskan mengenai Wanda ini masih hidup atau enggak. Nah, ada yang ngomong ini masih hidup, ada yang ngomong udah mati. Nah, kalau dari gua sendiri kayaknya ketika Wanda itu udah meruntuhkan gua Wonder Gore yang itu merupakan adalah asal usul dari buku Darkhold, kayaknya Wanda ketika itu udah tertimpa runtuhan gua Wonder Gore, kayaknya itu masih hidup Pak ya. Karena di project MCU berikutnya mereka tuh udah konfirmasi WandaVision season 2 itu udah di cancel dan akan diganti oleh series Disney Plus berikutnya yang bernama Scarlet Witch. Oke, dan gua nggak tahu nih apakah Scarlet Witch ini akan menjadi seri solo sequel dari Multiverse of Madness atau ini adalah prequel sebelum Multiverse of Madness. Gua nggak tahu sama sekali Pak. Tapi dari judulnya aja itu adalah Scarlet Witch. Hanya Scarlet Witch yang akan ditampilkan di series nanti itu adalah prequel sebelum Multiverse of Madness. Mungkin seperti itu karena julukan Scarlet Witch ini udah dikonfirm setelah WandaVision, atau bisa jadi ini adalah sequel dari Multiverse of Madness karena Wanda ini masih hidup Pak ya. Dan kabarnya lagi dari Kevin Feige udah mengatakan bahwa Wanda ini untuk tokoh Scarlet Witch ini dia tuh akan punya banyak banget project setelah Multiverse of Madness. Jadi kita nggak perlu sedih lagi karena kita masih bisa melihat pertunjukan dari Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff alias Scarlet Witch ini Pak. Jadi kita akan mendapatkan banyak banget project mengenai dirinya, tapi kita nggak tahu ya di film itu apakah dia itu mati atau enggak. Nah, ada yang berteori bahwa Wanda itu selamat dari yang sudah dia runtuhkan sendiri. Ada yang berpendapat bahwa dia itu diselamatkan oleh Mephisto. Mephisto lagi. Gua sampai gedek Pak lihatnya Mephisto lagi. Ya seperti itu Pak ya. So kita akan melihat apakah Wanda ini masih hidup atau enggak. Tapi kalau menurut gua sih kayaknya masih hidup sih Pak. Gak mungkin sekelas Scarlet Witch yang se-OP itu tertimpa dengan runtuhan Wonder Gore yang udah dia akibatkan sendiri. Kita nggak tahu ya apakah dia itu masih hidup atau enggak. Dan menurut gua dia masih hidup. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah dia masih hidup atau enggak? Karena di ending film Doctor Strange in the Multiverse of Madness kita sama sekali tidak ditunjukkan Wanda ini masih hidup atau tidak. Nah, itu aja sih dari gua sih. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentarnya dan beserta alasannya. Yang punya alasannya lebih gila daripada gua akan kasih love dan juga gua akan pin di video ini Pak, seperti itu. Karena gua pengen tahu dari kalian tuh punya teori yang segila apa mengenai plot hole yang udah gua sebutkan di video ini Pak ya. So, itu aja mengenai plot hole di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Karena sepanjang film ini bagus, jujur bagus banget. Sampai gue tuh udah bikin reviewnya, gue udah bikin podcastnya kemarin. Nah, gue butuh teori otak-otak para fans yang paling Marvel. Si paling Marvel nih mungkin yang nonton video ini tulis aja di kolom komentar di bawah Pak ya. Tapi komennya yang sehat-sehat aja ya. Gue nggak mau ada komen-komen yang apa yang ngejek-ngejek lah, ada saling bertengkar di komen. Namanya teori kan orang beda-beda. Jadi gue sangat menghargai pendapat dari kalian dan gue pasti akan lihat kok komen-komen dari kalian. So komen aja di kolom komentar di bawah Pak ya. Oke? Thank you. Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menunggu video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woo!